betapa tinta emas ini tidak mungkin akan dapat terhapuskan begitu saja. Tapi mengapa ini harus terjadi? Rakyat Aceh yang berjuang mati-matian melawan penjajah Belanda, rakyat Aceh berjuang mati-matian mengusir penjajah Jepang, rakyat Aceh yang menyumbang apa yang ia miliki demi republik yang dicintai ini, tapi ternyata selalu terzalimi sepanjang perjalanan kehidupannya. Banyak hal-hal yang kita lihat, dari mulai DOM sampai darurat sipil, belum lagi GAM, orang-orang tangan-tangan kotor yang senantiasa merusak hubungan baik antara rakyat Aceh. Sementara kita tahu syariat yang diterapkan agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah penuh dengan ketenangan dan kekhusyuan, tapi kezaliman senantiasa datang bertubi-tubi. Disinilah mungkin Allah memberikan satu gambaran. Allah memberikan kasih sayang kepada hamba. Jikalau Allah gambarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya melainkan sekemampuan dirinya. Mungkin Allah sudah lebih tahu bahwa hamba-hambanya yang soleh sudah terlalu banyak terzalimi, maka terjadilah ini gempa dan tsunami. Hamba-hamba Allah yang soleh, seolah-olah Allah berkata, wahai hamba-hambaku yang soleh, kau ibadah kepadaku, kau sujud kepadaku, kau beriman kepadaku, kau tidak melakukan perbuatan nista dan dosa. Apa yang aku perintahkan kau kerjakan, tapi kezaliman senantiasa menghantui kehidupanmu. Sekarang kembalilah kau kepadaku sebagai syuhada-syuhada. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, boleh jadi saudara-saudara kita yang meninggal dunia satu akidah sesama dengan kita, mereka sebagai syuhada-syuhada di sisi Allah. Mereka orang-orang yang beriman, yang sudah ditempatkan khusus oleh Allah satu tempat, paling tidak kelak di yaumil qiyamah, istana-istana yang Allah siapkan di dalam surganya. Inilah yang terpenting bagi kita. Betapa jikalau Allah mencintai hambanya, segala sesuatu akan Allah naikkan, akan Allah angkat. Lalu yang kedua, boleh jadi Allah tidak menginginkan serambi Makkah, syariat Islam yang sudah ditanamkan di bumi rencong ini, di Nangro Aceh Darussalam, dikotori oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Mungkin Allah tidak redho dan Allah tidak suka dengan tangan kotor semacam ini, maka Allah habiskan semua dengan datangnya gempa dan tsunami. Boleh jadi satu saat Allah akan bangkitkan generasi-generasi baru yang beriman. Iyasha yuzhibkum ayuhan nas wa ya'ti bi akharin. Kalau Allah ingin berkehendak akan hal semacam ini, hai manusia, kalau Allah menginginkan hal semacam ini untuk mengambil mereka, dengan mudah Allah ambil, lalu Allah datangkan yang lain, generasi baru. Maka paling tidak kita berharap satu saat kelak nanti bahwa Nangro Aceh Darussalam betul-betul menjadi satu provinsi yang bernuansakan Islami, dengan nilai-nilai syariat Islam ditanamkan, dan nilai serambi Mekah betul-betul terlihat di dalamnya. Ini satu pelajaran betapa kejadian-kejadian semacam ini hakikatnya bagi mereka yang masih hidup merupakan satu pelajaran. Kita-kita yang masih hidup ini merupakan satu pelajaran yang berharga. Betapa jikalau Allah ingin berkehendak akan sesuatu, tidak memakai waktu yang bulanan, mingguan, harian, dengan hanya hitungan detik atau hitungan menit selesai bagi Allah. Allah berkuasa. Walaupun fakar-fakar di bidang gempa dan lain sebagainya, bahwa ini adalah kejadian alam, akan terjadi nanti 10-100 tahun akan datang, tapi bagaimanapun secara kacamata keiman, inilah kemauan Allah. Betapa kita manusia tidak punya daya dan kekuatan. Betapa jikalau Allah ingin melaksanakan sesuatu dengan mudah dan gampang, bagi mereka mungkin ini merupakan satu kiamat kecil. Tapi di sini Allah menunjukkan sekali lagi kebesaran dan kehebatannya. Saya masuk ke Nangro Aceh Darussalam pasca tsunami. 1 minggu kurang lebih sekitar pasca tsunami saya masuk ke dalamnya. Saya terenyuh. Saya masuk ke kampung-kampung, saya masuk ke pantai-pantai. Subhanallah, betapa ketika itu kita manusia kecil, kita tidak punya arti di hadapan Allah, kita tidak punya apa-apa. Saya lihat bangkai manusia seperti melihat bangkai binatang.
Di sepanjang jalan itu bangkai-bangkai. Sementara orang ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Gedung-gedung yang mewah hancur berantakan. Di sepanjang sungai